apa kabar? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, dan pembelajaran ke-1, yaitu menentukan unsur-unsur cerita, kemudian menyebutkan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian hutan. Adik-adik, apakah kalian tahu seorang pendongeng? Iya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Dan pendongeng adalah salah satu pekerjaan loh. Nah, sekarang apakah adik-adik tahu pekerjaan orang tua kalian? Benar sekali, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, sekarang ayo kita belajar tentang dongeng. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Di Indonesia banyak sekali bermacam-macam dongeng yang didongengkan. Kalau adik-adik, adakah pendongeng di sekitar rumah kalian yang adik-adik sukai? Pasti ada ya. Adik-adik, sebelum kita membaca dongeng, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk menentukan unsur-unsur cerita di dalam dongeng. Yang pertama adalah baca dongeng dengan saksama. Yang kedua, catat tokoh-tokoh di dalam dongeng. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah catat hal-hal penting yang sering dibicarakan di dalam dongeng. Sekarang, ayo bersama-sama kita baca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Jangan lupa ya dibaca dengan saksama. Setelah kita membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan unsur-unsur cerita di dalam dongeng. Ada apa saja? Judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, alur cerita, cerita akhir, dan yang terakhir adalah pesan moral. Jangan lupa ya, ketika adik-adik sudah menemukan unsur-unsur cerita di dalam dongeng, dicatat di buku catatan masing-masing. Anak-anak, tahukah kalian, seorang pendongeng ketika bercerita, dia akan menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Ya, wayang ini dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Adik-adik, mau tahu lebih jelas tentang pekerjaan pengrajin kayu? Mari bersama-sama kita simak cerita dari Benny. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu.
Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi yang dibuat ke toko mebel. Dari toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dari cerita tersebut, barang-barang apa saja sih yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Ya, ada meja dan juga kursi. Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu yang akan menghasilkan banyak sekali barang-barang yang terbuat dari kayu. Adik-adik, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat perabotan rumah, sebagian besar rumah tangga. Nah, kalian penasaran atau tidak nih? Dari mana kayu berasal? Dan apakah kayu bisa diperbaharui? Adik-adik, berikut adalah proses pembuatan meja dan kursi dengan menggunakan kayu. Proses yang pertama adalah penebangan pohon. Nah, penebangan pohon dilakukan menggunakan alat yang diberi nama gergaji mesin. Sebelum kita menebang pohon, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya adik-adik. Yang pertama adalah pilihlah pohon yang sudah berumur tua. Selanjutnya, lakukan reboisasi kembali atau penanaman pohon kembali di hutan. Proses selanjutnya adalah kayu yang sudah dipotong akan diangkut menggunakan mobil atau kendaraan ke pengrajin kayu. Nah, di pengrajin kayu, kayu akan dibelah menjadi berbagai bagian. Ada yang berbentuk papan dan juga ada yang berbentuk balok. Pengrajin kayu membeli kayu dari orang yang melakukan penggergajian kayu di hutan tadi. Kemudian, pengrajin kayu juga akan membeli kayu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ketika pengrajin kayu akan membuat kursi ataupun meja, dia akan membeli kayu yang berbentuk balok. Adik-adik, meja yang sudah dibuat oleh pengrajin kayu kemudian akan dilas dan juga dicat. Nah, ketika mejanya sudah jadi, pengrajin kayu akan menjual meja tersebut kepada mebel atau toko perabotan meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Di toko mebel inilah pembeli akan membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang membeli meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Begitulah adik-adik proses pembuatan perabotan rumah tangga menggunakan bahan dari kayu. Adik-adik, meja dan kursi yang berasal dari kayu itu adalah kayu yang berasal dari hutan. Nah, kita harus menjaga kelestarian hutan. Salah satunya adalah memilih pohon yang berumur tua untuk ditebang. Kemudian, jangan memanfaatkan hutan secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah mereboisasi kembali atau melakukan penanaman pohon kembali. Adik-adik, kenapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Karena selain menghasilkan kayu, hutan adalah paru-paru dunia. Maksudnya adalah hutan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas sebagai makhluk hidup. Jadi, sangat penting ya dalam menjaga kelestarian hutan. Nah, selanjutnya kakak tunggu ya aksi adik-adik dalam menjaga kelestarian hutan.
Adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kakak ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dah.